Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kartikasari dengan NIM 0501032114, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, kelas 3A, dan saat ini menempuh semester 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah pengguguran hukuman sebagaimana merupakan tugas akhir dari mata kuliah Kaidah Fikih yang diampu oleh Bapak Basit Junaidi. Baik, langsung saja untuk memasuki materi kaidah dari pengguguran hukuman, yakni pada dasarnya definisi dari hukum itu sendiri ialah norma-norma yang berlaku di masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat memaksa sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa sanksi atau hukuman. Dalam segi hukum Islam, secara umum tujuan syara' menetapkan hukum ialah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, baik kemaslahatan urusan duniawi maupun kemaslahatan urusan di akhirat. Namun apabila kita tinjau lebih spesifik lagi, maka tujuan syara' menetapkan hukum ialah karena 5 macam dan dikenal dengan al-maqasid al-khamsah. Yang pertama ialah memelihara kemaslahatan agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima ialah memelihara harta kekayaan beserta kehormatan. Dalam bahasa Arab, sanksi atau hukuman disebut juga dengan iqab atau secara jamaknya ialah ukubah. Menurut para fuqaha, ukubah atau hukuman ialah suatu pembalasan yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Jadi pada dasarnya tujuan diberlakukannya hukuman itu untuk membuat jera pelaku atas tindakan atau bentuk jarimah yang dilakukannya. Jadi setiap perbuatan tentu akan mendapatkan suatu balasan pula. Dari agama Islam kita juga diajarkan bahwa apabila manusia melakukan perbuatan yang baik atau terpuji maka ia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila manusia melakukan tindakan yang tidak baik atau tercela ataupun itu bertentangan dengan syariat Islam maka ia akan mendapatkan dosa. Namun diberlakukannya hukuman pada setiap tindak jarimah maka diberlakukannya pula pengguguran hukuman dengan sebab dan unsur-unsur tertentu. Hal yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana itu hilang atau gugurnya hukuman dapat ditinjau dari segi unsur-unsurnya terlebih dahulu. Yang pertama, karena adanya paksaan atau terpaksa yang disebut juga dengan ikrah dan berasal dari kata karoha. Nah, paksaan yang dimaksudkan di sini ialah karena suatu perbuatan seseorang karena orang lain. Faktor yang kedua yaitu karena belum dewasa. Adapun perbedaan pendapat jumhur ulama mengenai titik kedewasaan seseorang ini. Golongan yang pertama yaitu Imam Syafi'i dan jumhur ulama lainnya mengatakan bahwa titik kedewasaan seseorang dapat ditinjau ketika perempuan telah mengalami masa haid dan laki-laki telah mengalami mimpi basah. Dan golongan yang kedua yaitu Imam Hanafi mengatakan bahwa titik kedewasaan seseorang dapat ditinjau ketika orang tersebut dapat dan mampu untuk mengelola harta kekayaannya, sehingga patokan usia dewasa yang dimaksudkan minimal 18 tahun. Jadi apabila tidak ada faktor yang memenuhi tentang titik kedewasaan yang telah disebutkan tadi, maka ia belum dikatakan sebagai orang yang dewasa dan tidak dapat dijatuhi hukuman. Faktor yang ketiga ialah karena mabuk, faktor yang keempat karena gila atau hilangnya akal, dan faktor yang kelima ialah adanya syubhat atau ketidakjelasan kesamaran pada perbuatan yang dilakukan. Di samping itu, adapun sebab-sebab dari pengguguran hukuman. Yang pertama ialah wafatnya si pelaku. Apabila pelaku ini telah meninggal dunia sebelum penjatuhan eksekusi, maka hukuman tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua, adanya pemaafan dari pihak korban yang diberikan sepanjang kasusnya belum diserahkan kepada hakim. Yang ketiga, adanya kadaluarsa. Menurut teori pidana Islam, setiap orang yang melakukan tindak jarimah sebelum penjatuhan hukuman dan telah daluarsa, maka hukuman tersebut tidak dapat dinyatakan gugur dan kapanpun itu dapat dituntut. Tetapi apabila telah adanya penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh hakim ataupun ulil amri, maka
Hukuman tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun berhubung daluarsa maka penjatuhan hukumannya dinyatakan gugur. Menurut para fuqaha, teori kadaluarsa ini membolehkan menghapuskan hukuman dalam kasus jarimah takzir jika dirasa hal tersebut dapat membawa kemaslahatan. Faktor yang keempat ialah adanya subhat seperti yang telah saya paparkan tadi dalam unsur-unsur. Faktor yang kelima adanya perdamaian dari pihak pelaku kepada pihak korban. Dan yang terakhir ialah taubat, yaitu rasa penyesalan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah utama pada materi kali ini ialah lebih merujuk kepada sesuatu yang subhat atau ketidakjelasan, yaitu al-hududu tudra'u bis subhat, yang berarti segala bentuk hukuman atau denda dapat digugurkan dengan adanya subhat. Nah, subhat yang dimaksudkan di sini ialah berupa ketidakjelasan pada perbuatan yang dilakukan ataupun subjek yang melakukannya dan ataupun dari segi objeknya. Oleh karena itu, adapun beberapa contoh implementasi kasus yang akan saya berikan pada materi kali ini. Yang pertama ialah apabila ada seorang ayah yang mencuri harta anaknya, maka gugurlah hukuman had yang ditegakkannya karena adanya subhat dari segi objek, yaitu pada harta anak ada bagian wajib yang dinafkahkan atau dinafkahkan pada seorang ayah, maka boleh jadi harta yang dicuri tersebut ialah harta yang memang menjadi hak seorang ayah sebagai nafkah. Contoh kasus yang kedua ialah digugurkan pula had tuduh pada kasus tuduhan zina yang dibuktikan dengan 4 orang saksi, dan sebagian saksi menyatakan bahwa wanita yang melakukan zina masih dalam kondisi perawan, sebab memang benar terjadinya perzinahan namun tanpa menghilangkan keperawanan. Oleh karena itu digugurkan pula had zina pada wanita tersebut karena adanya subhat saksi atau ketidakjelasan pada segi persaksian. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun khalayak umum. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.